kenapa sih saham saya ARA malah disuspend oleh BEI? Kenapa kalau memang nggak mau untuk melindungi investor, harusnya saham yang ARB dong yang disuspend, bukan saham saya yang ARA. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini, pertanyaan seperti ini banyak sekali ditanyakan oleh investor pemula. Kenapa kok mereka bingung, kenapa BEI ini mensuspend saham-saham yang ARA? Kenapa bukan saham-saham yang ARB? Dan ini suspend saham ARA ini dikatakan sebagai bentuk perlindungan investor. Nah, jadi kita harus pahami dulu bagaimana cara kerja mekanikal dari bursa saham. Kenapa ada ARA, kenapa ada ARB. Nah, BEI membuat batas atas auto reject atas untuk suatu saham itu di angka maksimal 25% per hari. Jadi kalau sudah 25% itu akan di stop dan besoknya baru dibuka lagi untuk bisa jual beli sahamnya. Nah, kenapa satu saham bisa hit di angka 25% atau auto reject atas? Simple, karena antrian beli lebih banyak daripada antrian jual. Nah, jadi yang mau beli saham ini misalnya 1 juta lot, tapi yang mau jual cuman 100.000 lot. Nah, ini nggak imbang. Nah, ini menyebabkan harganya langsung melejit naik tinggi. Nah, besoknya kalau misalnya antrian belinya masih lebih banyak lagi, antrian jualnya sedikit, akan membuat sahamnya naik tinggi lagi sampai di batas 25%. Begitu seterusnya ya. Jadi sudah paham ya, karena antrian beli yang mau beli ini lebih banyak, 1 juta orang ini lebih banyak daripada 100.000 yang mau jual. Nah, sekarang ke pertanyaannya nih. Kenapa kok BEI memandang perlu untuk suspend saham yang ARA ini? Nah, BEI teman-teman harus tahu, aktivitas seperti ini mengundang praktek fraud yang paling banyak dilakukan oleh predator keuangan di seluruh belahan dunia manapun. Di stock market manapun ini sudah terjadi bertahun-tahun. Ada satu praktek fraud yang paling banyak menghabiskan uang nasabah atau uang investor. Namanya adalah pump and dump. Jadi pump and dump ini dikuasai oleh seseorang atau satu bandar, atau kita sebut bandar atau konglomerasi yang menguasai antrian beli ini sehingga kelihatannya harganya naik drastis, padahal ini dikuasai oleh sebagian kecil konglomerasi atau perusahaan. Nah, jadi sekarang tadi kita kasih contoh 1 juta lot nih yang mau antrian beli. Sekarang siapa yang bisa memastikan kalau 1 juta ini itu benar-benar yang antri ini dari banyak orang? Siapa yang bisa memastikan kalau ini dari mungkin 1 juta orang yang berbeda? Atau dari ribuan, ratusan ribu orang yang berbeda? Kan tidak ada. Nah, sekarang siapa juga yang bisa memastikan kalau ini hanya dikuasai oleh 1-2 konglomerasi yang ingin melakukan pump and dump terhadap saham ini? Nah, ini kita nggak bisa tahu gitu, sangat sulit untuk mendeteksinya, banyak sekali praktek-praktek untuk mencuranginya. Nah, jadi bagaimana, apa yang terjadi? Contoh saja, misalnya satu saham ABCD naik dari 1000, naik 25%, 1250, 1500, 2000, 3000, 4000, bahkan 5000 dalam waktu beberapa hari saja. Nah, bagaimana kalau ini dikuasai oleh satu konglomerasi dan mereka memutuskan untuk menjual saham tersebut pada saat di harga 5000, mereka melakukan namanya dump. Jadi mereka jual sahamnya turun ke 4.500, turun 4.000 dan seterusnya sehingga sahamnya anggaplah balik lagi ke harga 1.000. Nah, kalau harganya sudah naik ke angka 5.000, ini berarti ada investor yang beli di harga 5.000, ya. Nah, dari harga 5.000 ini kalau dilakukan dump, berarti investor tersebut kehilangan kurang lebih sekitar berapa? 80%, hampir 80% uangnya kalau ke 1.000. Nah, dalam waktu hanya beberapa hari. Nah, oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia memandang perlu disuspend supaya meminimalisir, pertama, tidak lebih banyak orang yang terjebak ke dalam saham atau praktik pump and dump ini. Yang kedua juga, kalau misalnya sudah terjebak, meminimalisir resiko. Bayangkan kalau tidak dibatasi atau tidak disuspend, mungkin saja bisa dipump dari harga 1.000 naik jadi harga 20.000. Mungkin nggak? Banyak sekali prakteknya di saham-saham saat ini, bukan hanya di saham IPO. Nah, itu kalau harganya balik lagi ke 1.000, itu akan menghilangkan uang nasabah sekitar 90%, 90-95% dalam waktu beberapa hari. Nah, inilah yang mau diminimalisir oleh Bursa Efek Indonesia supaya bursa saham kita tuh tidak jadi sarang atau tempat-tempat para konglomerasi atau predator keuangan melakukan praktik pump and dump.
Jadi teman-teman ingat ya, harga yang naik berjilid-jilid itu bukan harus kita rayakan, tetapi malah harus membuat kita waspada apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, kita jangan mau sampai uang atau aset kita dimangsa atau dilahap oleh sang predator keuangan. Karena ingat, yang paling penting bukan mencari profit sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat, tapi bagaimana melindungi uang Anda dari predator keuangan. Oke, jadi share video ini ke teman-teman Anda supaya tidak terjebak dalam praktik pump and dump ini. Salam investasi.